Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita di Minggu Prapaskah 4 ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan buka bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 14, yang kemudian kita lanjutkan ke ayat 30 sampai dengan ayat 41. Yohanes 9. Hanya ada satu perikop ya itu ya. Jadi Yohanes 9 itulah dia. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh berkarya dan boleh berada bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang yang memang Engkau hadirkan dalam keseharian kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua pernyataan-Mu, melalui semua berkat-berkat yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah badai dan pergumulan nyata bahwa Engkau hadir menyertai dan menolong kehidupan setiap kami. Dan hari ini bersama-sama dengan semua saudara-saudari kami hendak mendasarkan kembali kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini betul-betul tidak akan berlalu sia-sia, melainkan inilah cara Tuhan dalam semakin memperkokoh, memperkuat kehidupan kami, terutama ketika kami nanti ada dalam keseharian kami yang penuh dengan pergumulan-pergumulan dan tantangan dalam segala hal. Oleh karena itu, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 14, 30 sampai dengan 41. Di bawah judul perikop, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan,
tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 41 seharusnya membaca semuanya, karena itu satu cerita yang sangat-sangat indah sekaligus membuat kita jadi miris ya. Miris itu Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh mendefinisikan risau, cemas. Kadang-kadang kita suka pakai kata, kok kita jadi miris ya. Miris itu jadi risau, cemas gitu, kira-kira begitu. Saya sewaktu persiapan, yang paling pertama kepikiran sama saya dalam pembacaan Alkitab kita hari ini adalah, oh ternyata dari zaman dahulu, dari zaman ke zaman, ternyata selalu ada orang yang gak bisa ikut bahagia melihat orang lain bahagia. Saya mah sederhana gitu, ngebaca perikop kita,
Dan yang paling pertama kepikiran adalah, oh iya ternyata bukan hanya terjadi di zaman sekarang aja, tapi udah dari zaman baheula gitu. Bahkan dari zaman ke zaman. Coba lihatlah perikop kita hari ini. Sederhananya kan ada orang yang lahir buta loh. Bukan bukan dia lahirnya normal lalu kemudian karena ada kejadian apa lalu kemudian dia jadi buta, bukan seperti itu. Tapi dia lahir memang sudah buta. Itu sebabnya kenapa dalam perikop kita orang Yahudi selalu mengaitkan sakit, penyakit, hal-hal yang sifatnya kelemahan-kelemahan fisik, terutama sewaktu mereka masih muda gitu ya. Kalau sudah tua kan kelemahan fisik ya dianggap suatu kewajaran. Tapi kalau dari lahir sudah ada kelemahan fisik, itu selalu dikaitkan dengan dosa. Murid-muridnya juga pakai sudut pandang latar belakang pemahaman itu. Sewaktu ngomong kepada Yesus tuh di ayat 2 ya, siapa yang berbuat dosa gitu. Karena memang pemahaman orang Yahudi begitu. Jadi ada orang yang buta sejak lahir yang dalam kesehariannya dipenuhi dengan omongan orang. Persis seperti ayat 2 tadi. Itu murid-murid Yesus tuh ngomong kayak gitu. Masih rada kalem ya. Lah ini kalau misalnya yang bukan murid Yesus yang ngomong bisa lebih kasar lagi. Dicap sebagai orang berdosa, lalu kemudian disembuhkan oleh mukjizatnya Tuhan Yesus. Mukjizatnya mengingatkan kita pada apa? Mengingatkan kita pada kisah penciptaan manusia gitu ya. Karena ada unsur tanah. Kalau dalam salah satu penafsiran dikatakan bahwa sewaktu Yesus mengaduk tanah dengan air liurnya, maka yang terjadi adalah persis seperti ketika Allah melalui firman Allah di kejadian 1, kejadian 2 membentuk, menciptakan Adam. Jadi diaduk-aduk tanahnya, kemudian ditempel gitu ya, ditempel dan kemudian ada kuasa yang pada akhirnya memulihkan orang tersebut. Disembuhkan oleh mukjizat Yesus, dia pasti bahagia, orang tuanya juga pasti bahagia, tapi di luar itu ternyata orang-orang lain yang ada di sekitar dia kayaknya nggak terlalu tergambar bahwa mereka ikut bahagia. Coba aja lihat, yang terjadi justru adalah mereka sibuk ngomongin, sibuk bertanya. Coba lihat, adakah di dalam perikop kita hari ini satu orang aja yang langsung merespon dengan saya senang dengan kesembuhanmu gitu? Gak ada. Padahal gak sulit ngomong kayak gitu. Jauh lebih sulit apa? Jauh lebih sulit yang dilakukan oleh orang-orang. Maksudnya orang ngomongin, lalu kan yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ngomongin, mereka ngebawa ini orang kemana? Ke mahkamah agama, orang-orang Farisi. Itu jauh lebih sulit ketimbang hanya puji Tuhan ya kamu udah sembuh. Lebih sulit kan ya? Ngomong puji Tuhan tuh lebih mudah ketimbang ini orang ditarik-tarik untuk datang menghadap Farisi gitu. Orang sibuk bertanya-tanya, bawa ke Farisi. Lalu kemudian orang Farisinya sibuk menganalisa. Dan pada akhirnya semua orang lupa untuk ikut serta dalam kebahagiaan orang yang tadinya matanya buta, lalu kemudian menjadi celik. Bahasa kitanya apa ya? Kayak orang zaman sekarang bilangnya, kita mah orang-orang mas terbiasa seneng ngelihat orang susah, lalu kebalikannya sama gitu ya, susah ngelihat orang seneng. Nah itu kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya hari ini saya mau share ke Bapak dan Ibu, kalau kita hari ini ketemu sama orang-orang yang model begitu, nggak usah heran, karena udah dari zaman dulu seperti itu ada. Kalau hari ini kita ketemu nih sama orang-orang yang suka ngomongin, susah ngelihat kita bahagia gitu ya. Padahal kan
kebahagiaan kita kan tidak tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Nggak ngerusak kehidupan orang lain juga, orang kita bahagia gitu. Nggak susah untuk ikut serta dalam kebahagiaan orang yang lain. Tapi ternyata sesulit itu bagi beberapa orang yang ada di luar sana. Jadi yang paling pertama yang langsung kepikiran sama saya adalah kalau misalnya hari ini kita ngerasa sedih gitu ya, kok ini kan kita sedang berbahagia tapi kok tetap aja ada orang yang persis seperti dalam perikop kita. Satu hal yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah ya berarti itu bukan hanya dialami oleh Bapak dan Ibu hari ini. Bahkan banyak orang mengalami hal yang sama dan itu terjadi dari zaman dulu. Yang saya mau sharekan selanjutnya adalah bagaimana pada akhirnya cara seseorang bisa tetap kuat, kokoh, teguh, tangguh dalam berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Saya mau mengajak kita untuk melihat kembali, coba nanti kalau misalnya punya kesempatan di rumah bacalah perikop kita secara menyeluruh dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhirnya, ayat 41 ya. Nah, kalau tadi kan potong di tengah ya, motong di awal dan hanya di belakang, awal sama belakang, tengahnya nggak kebaca. Padahal tengahnya itu justru yang lebih serunya. Karena justru di tengah itu, orang ini tuh benar-benar kayak ditempatkan di tengah, ada kerumunan, kayak bayangannya tuh kayak kerumunan orang, lalu kemudian orang ini tempat di tengah, dan semua orang ngomong ke dia. Kayak diadili, kayak dihakimi itu. Ditanya-tanyain. Dengan tekanan yang bertubi-tubi seperti itu, seharusnya kita bertanya, loh kok ini orang tetap sekuat itu ya? Orang yang dikelilingi, orang yang mengelilingi dia itu enggak sebahagia dia gitu. Justru orangnya mau menjatuhkan. Dengan tekanan seperti itu, lalu apa yang membuat dia sekuat itu? Kalau yang saya lihat kan kasarnya nih ya, bagi orang yang tadinya matanya buta lalu kemudian celik, ditanya, dia ngomong, mereka nggak percaya, ya udah. Kan ini kan sampai narik-narik bapak ibunya kan, dipanggil tuh bapak ibunya, ini bener nggak nih anaknya? Lah gimana sih? Kan berarti beneran orang ini tidak dipercaya oleh orang yang lain. Sampai harus ditanyain tetangganya lah, sampai ditarikin ibunya lah, bapak ibunya, bener ini anak kamu? Iya bener. Lalu kemudian ngomong juga tentang Yesus, oh Yesus itu siapa? Jangan-jangan orang berdosa, kan gitu kan gambarannya. Dan orang yang matanya buta dan kemudian celik itu hanya sederhananya, kamu nanya, saya omong, percaya syukur, nggak percaya udah. Karena biar bagaimanapun mereka nggak percaya, toh itu nggak ngaruh dengan kebahagiaan orang ini kan, dengan apa yang sudah dialaminya. Bahwa dia pertamanya buta, lalu kemudian disembuhkan. Coba lihat, sayangnya tidak terbaca, ayat 25, boleh lihat Alkitabnya lagi, ayat 25. Itu perkataan yang luar biasa sekali. 25 ya. Jawabnya, saya bacakan. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Orang itu siapa? Menunjuk pada siapa? Menunjuk pada Yesus. Karena orang Farisi kan mencecar bukan hanya dirinya, bukan hanya orang yang matanya buta dianggapnya, oh kamu kan berdosa. Bagaimana kamu bisa celik? Ditambah lagi kan hari Sabat ya. Berarti kan bukan hanya pelanggaran bahwa Yesus ini siapa, tapi juga dilakukan di hari yang tidak boleh untuk bekerja gitu. Ayat 25, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Untuk menghentikan cecaran dari orang-orang Farisi tentang Yesus gitu. Ya kamu mau bilang Yesus orang berdosa, saya nggak tahu.
Nah, kalimat terakhirnya nih. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Luar biasa ya. Saya nggak tahu Yesus itu berdosa atau enggak, tapi yang saya tahu cuma satu. Awalnya saya buta, sekarang karena dia saya melihat. Sesederhana itu. Yang membuat dia setahan itu dihimpit oleh banyak orang pada waktu itu untuk nuding-nuding dia. Iman yang sekuat itu ya. Walaupun orang-orang pada ngomong gak enak tentang dirinya, tentang apa yang diucapkannya, tentang siapa orang yang menyembuhkannya, tapi iman dia gak bergoyah. Bapak Ibu, setiap minggu kita pasti mengucapkan pengakuan iman kita kan? Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama. Itu kan setiap minggu ya. Kalau ke gereja. Karena gak ada kesempatan lagi ya. Ada kesempatan lain lagi gak sih kalau misalnya kita mengucapkan pengakuan iman? Gak ada, kayaknya hanya di saat hari kita ke gereja aja mengucapkan pengakuan iman. Kalau doa Bapa kami mah mungkin di kebaktian-kebaktian kategorial, non kategorial ada pasti doa syafaat kan. Tapi pengakuan iman hanya di kebaktian ini. Pada hafal kan? Hafal. Dan itu bagus. Tapi pertanyaannya adalah menghafal saja tidak cukup. Bapak Ibu hafal pengakuan iman rasuli, pengakuan iman pendek, atau bahkan, oh Pak saya hafal pengakuan iman Nikea Pak yang lebih panjang, atau bahkan saya hafal pengakuan iman Athanasius yang lebih panjang. Bagus. Tapi bukan hanya sekedar menghafal kan? Iman itu kan bukan hanya sekedar menghafal kan? Iman adalah mengalami, menjumpai apa yang diimaninya itu dalam kesehariannya. Kalau cuma hafalan doang mah dihajar pergumulan jatuh lah. Iman itu bukan untuk dihafal. Iman itu untuk dijumpai. Bapak dan Ibu enggak cuma tentang mengingat cerita-cerita di dalam Alkitab. Tapi apakah cerita-cerita di dalam Alkitab itu juga kita jumpai dalam keseharian kehidupan kita? Kan selalu Bapak dan Ibu kan kadang-kadang suka ngomong, wah ini mah itu padang gurunnya kami Pak. Sekarang itu kami masuk ke tanah perjanjian Tuhan, kan gitu kan ya. Selalu dikaitkan nih gitu kan ya. Oh di dalam Alkitab ngomong tentang apa? Oh itu kami, kalau keluarga kami versi kaminya tuh gini Pak. Nah sekarang kami ada di tanah perjanjian Tuhan dan kami bersyukur luar biasa. Dan selalu ada yang mengaitkan begitu. Itu yang saya maksud bahwa bukan hanya sekedar dihafal, tapi jumpailah dia, apa yang kita imani itu, alamilah dia sehingga pada akhirnya kalaupun ada orang yang ngomong ABCDE dan ABCDE-nya itu nggak bagus banget tentang iman kita, maka Bapak dan Ibu akan bisa melakukan hal yang persis seperti apa yang dilakukan orang buta yang celik ini. Saya kira-kira bahasanya gini. Oke lah kalau misalnya kamu mengatakan tentang iman saya ABCDE, tapi yang saya tahu tentang iman saya adalah dahulu saya seperti ini, tapi sekarang Tuhan sudah memulihkan dan menjadikan saya sebagai seseorang yang jauh-jauh lebih baik lagi. Dan itu tujuannya beriman. Bukan hanya sekedar menghafal. Lebih baik Bapak dan Ibu nggak hafal deh. Tapi Bapak Ibu bisa bilang bahwa Tuhan itu sangat baik dan kami tahu bahwa keluarga kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dulu kami tahu keluarga kami bagaimana, tapi sekarang karena Tuhan, lain dia. Karena Tuhan keluarga kami
diberkati seperti ini. Kalau misalnya mau menukar hafalan Bapak dan Ibu tentang iman Kristen, tentang cerita Alkitab, kalau misalnya ada gitu ya, memungkinkan tukar dengan itulah. Tapi kan nggak bisa. Bapak dan Ibu memang bukan hanya harus menghafal, tapi menjumpai dalam pengalaman iman yang konkret. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita punya pegangan yang kokoh. Dan nggak terlalu ngaruh tuh orang-orang ngomong-ngomong apa tuh. Mau ngomong hidup kita ABCDE gitu. Mau ngomong tentang keluarga kita ABCDE dan ABCDE-nya nggak bagus. Terserah. Percaya syukur, nggak percaya ya udah. Toh kesaksian imanku, keluargaku, kan gitu kan ya. Bapak dan Ibu kan ngomong kayak gitu kan. Kesaksian imanku, keluargaku tentang karya kasih setia Tuhan tidak akan terpengaruh oleh omongan orang, karena sudah terlanjur Tuhan menyatakan itu. Sudah terlanjur kami mengalami itu. Sudah terlanjur kami tahu bahwa karya Tuhan itu ada, nyata. Maka hari ini di masa Prapaskah, saya hanya mengajak bahwa semoga kita bukan hanya sekedar menghafal tentang iman kita, tapi kita juga bisa menjumpai Dia yang menyelamatkan, Dia yang memulihkan, Dia yang memberdayakan dalam keseharian kehidupan kita. Supaya sama halnya seperti orang buta yang kemudian dipulihkan, diberdayakan, menjadi saksi yang kuat bagi Tuhan. Seperti itu juga kita, keluarga kita, dijadikan oleh Tuhan dalam kehidupan keseharian hari ini dan seterusnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.